Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih saya warahmatullahi ucapkan kepada teman-teman di BIC, Business Idea Competition, adik-adik di MMFEP UGM ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan panjang lebar, saya malah jadi kepanjangan sisi perkenalan ya. Padahal lebih baik kita diskusi bisnis ya, gitu. Karena topiknya adalah bagaimana teman-teman nanti bisa membangun startup yang sesuai dengan masalah gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi sempat diperkenalkan, saya profesional saya berarti saya sekarang adalah pengajar, tapi juga di bidang entrepreneurship, saya juga di inkubator bisnis. Nah, mungkin ada beberapa teman di sini yang sudah cukup apa istilahnya sudah cukup terbayang ya apa sih peran dan fungsi inkubator bisnis. Mungkin sedikit mengenalkan saja di tempat saya bekerja. Ya, jadi memang kebetulan inkubator bisnis yang ada di UII, di mana tempat yang saya bekerja adalah untuk mengembangkan inovasi juga, inovasi teknologi dan juga bisnis. Jadi fokusnya ya di teknologi dan kreatif industri. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya ide di bidang kreatif industri, ya tidak cuma kuliner, pangan, terus kemudian digital, tapi banyak sekali ya kreatif industri itu juga bisa teman-teman datang ke inkubator sebenarnya. Di UGM juga ada beberapa inkubator sesuai dengan fokusnya gitu ya. Kalau nggak salah Visipol itu juga ada kalau untuk kewirausahaan sosial. Terus kemudian kalau yang di universitas juga ada gitu ya. Nah sehingga memang ini bisa menjadi tempat teman-teman untuk mengembangkan ide bisnis. Nah kalau kami di IBISMA ya fungsinya selain inkubasi, akselerasi, tapi juga komersialisasi. Jadi kalau ada bisnis-bisnis dari teman-teman yang sudah jalan, karena saya sampaikan gini, siapa tahu sebenarnya di antara teman-teman itu sudah punya bisnis, dan sudah berjalan. Nah, siapa tahu ada yang ingin ada percepatan, ya itu juga nanti teman-teman bisa datang ke inkubator. Ada technical assistant, jadi enaknya kalau punya mitra di kampus. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh salah satu teman kita bahwa ada inkubator mini, nah itu datangilah gitu, datangi. Siapa tahu nanti juga dapat technical assistant juga gitu ya, technical assistant seperti itu. Dan juga yang paling penting sebenarnya adalah kalau teman-teman bersama dengan inkubator, teman-teman bisa bersinergi dalam sebuah ekosistem. Nah seperti ini bagi seorang pebisnis, networking itu yang bisa teman-teman manfaatkan. Oke, nah mungkin ini sedikit perkenalan saja gitu ya. Nah kembali ke topik ya, bahwa membangun startup yang sesuai dengan masalah gitu ya. Nah, kita sama-sama tahu saat ini kan sejak Januari 2020 itu ada namanya pandemi COVID. Sehingga sebenarnya ketika teman-teman mau memulai ide bisnis, masalahnya itu udah ada di depan mata. Ya, masalah sudah ada di depan mata. Kadang-kadang ada satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin saya perlu tanyakan ke para wirausaha muda. Apa itu? Apakah duit teman-teman tidak terbatas? Nah, itu pertanyaan saya pertama. Jadi kalau duit teman-teman itu tidak terbatas, silakan teman-teman berkreasi, punya ide bisnis apapun. Terus kemudian kalau duit teman-teman tidak terbatas, silakan teman-teman bisa mencoba berbagai macam jenis bisnis. Karena yang namanya bisnis ketika setup itu ada apa istilahnya, ada istilah trial and error gitu ya. Silakan dicoba. Tapi kalau bagi teman-teman yang duitnya terbatas, ya teman-teman harus memahami masalah. Itu yang paling penting. Nah, masalah yang perlu difahami adalah masalah eksternal dulu. Kita sama-sama tahu, ya. Jadi sejak 1,5 tahun yang lalu, gitu ya, hampir 1,5 tahun lalu kita COVID. Ini sekedar contoh aja. Salah satu ekonomi terkuat di Asia Tenggara itu Singapura, itu bahkan sudah resesi dari bulan Juni tahun lalu. Di dunia startup, Singapura itu juga termasuk apa istilahnya itu ekosistem hub-nya juga, itu yang paling penting. Gitu ya. Jadi tantangan ekonomi makro termasuk di Indonesia sendiri juga teman-teman menyaksikan, mungkin bagi teman-teman berbisnis, tantangan ekonomi kita sungguh menantang bagi seorang pebisnis. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu. Nah, terus kemudian kalau bicara pengalaman dalam kemarin COVID. Nah, ini kenapa saya perlu sampaikan. Jadi ada yang namanya shockwave.
risiko. Jadi kalau tadi masalahnya ini risiko. Ya, saya karena background saya keuangan, ya, terus kemudian saya selalu menyampaikan bahwa setiap bisnis itu di antara impian yang indah itu pasti ada tantangan dan risiko. Bahkan kalau mau pakai istilah Harry Potter gitu ya, Harry Potter, bahwa dunia startup itu seperti Deathly Hallows. Ya, jadi seperti lembah kematian. Kok malah nakut-nakutin, Pak? Justru saya ceritakan supaya apa? Teman-teman bisa menghindari dan teman-teman bisa belajar aware dengan risiko-risikonya. Nah, ini kebetulan ada beberapa riset ya yang teman-teman bisa nanti lihat bahwa ternyata pada saat pandemi problem pertama dari startup itu adalah apa? Modal. Ini yang tadi saya bilang. Jadi duit teman-teman terbatas atau tidak? Kalau duitnya tidak terbatas, jalankan saja. Tapi kebanyakan dari riset yang terjadi kemarin adalah ternyata 4 dari 10 startup itu akan mati dalam 3 bulan. Kebetulan 3 bulan ini adalah start di bulan Maret sampai Juni. Dan itu ternyata benar, dan itu terjadi. Gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dalam startup itu ada istilah namanya runway. Runway kalau dalam keuangan istilahnya cash flow. Ternyata ketika teman-teman menjalankan bisnis, cash flow-nya yang dia punya, ketika tidak ada revenue, itu cuma bisa bertahan 3 bulan. Gitu. Jadi ini tantangan pertama. Ya, satu soal duit. Gitu kan. Terus kemudian juga bagi teman-teman yang mau berbisnis dengan mengandalkan pihak ketiga pendanaannya, misalnya kayak venture capital. Itu juga venture capital juga spending-nya itu turun secara drastis. Gitu. Jadi mitra-mitra pendanaan di saat pandemi ini juga jumlahnya turun. Sehingga teman-teman harus kemudian berpikir, oh kalau gitu saya harus membuat ide bisnis yang bisa self-sustain. Ya, self-sustain itu artinya bisa mandiri. Kalau dalam startup itu istilahnya bootstrapping. Jadi menghitung-hitung modal sendiri, nah itu sebagai pijakan awal. Ya. Nah itu yang pertama masalahnya. Terus kemudian yang masalah yang kedua, nah ini dia, masalah talenta. Talenta itu berarti orang atau tim. Ya. Jadi semua startup atau semua bisnis bahkan itu mengalami tantangan di bidang talenta. Salah satunya adalah PHK. Kenapa? Karena ketika revenue tidak masuk, gitu ya, maka fixed cost-nya harus disesuaikan. Dan ternyata hasil riset bahkan rata-rata 74% itu PHK. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri. Artinya bagaimana nanti teman-teman bisa membuat sebuah ide bisnis yang diisi oleh talenta-talenta yang istilahnya produktivitasnya tinggi sehingga fixed cost-nya itu bisa efisien. Nah, itu penting sekali. Gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman juga harus lihat pasar. Apa yang terjadi di luar sana. Ya. Kadang yang suka jadi masalah, suka jadi dilema adalah begini. Ketika teman-teman punya ide bisnis, teman-teman selalu berangkat hanya dari kreativitas idenya sendiri. Gitu. Padahal sebenarnya kalau ide bisnis itu mau dibeli oleh customer, ya teman-teman lihat di pasar. Di pasar itu yang mana yang pasarnya masih stabil, yang mana permintaannya itu menurun, gitu kan? Itu perlu dilihat. Gitu. Istilahnya market research lah, kecil-kecilan. Ya. Bahwa ternyata market itu ada yang suffer, bahkan suffernya sampai 70%. Ya, ini di 3 bulan pertama pandemi bahkan suffer 30%. Ini sektor-sektornya kalau teman-teman bisa perhatikan. Ya. Ini sektor-sektornya. Itu. Nah, sehingga ketika teman-teman tahu sektornya, teman-teman bisa mempelajari, oh sektor mana yang kira-kira masih memungkinkan untuk bisa mendapatkan revenue dari market yang sekarang sedang pandemi. Gitu ya. Kecuali dalam situasi yang normal gitu ya, situasi ekonomi sedang blooming gitu ya, itu no problem gitu. Tapi ketika situasi sedang seperti ini, ya jangan sampai kemudian teman-teman kehabisan bahan bakar. Oke. Terus kemudian berikutnya, ini perlu diperhatikan revenue. Nah, ini dia, ini yang keempat. Itu adalah soal operation sama manajemen. Nah, ini yang suka jadi problem. Ya. Mampu nggak teman-teman punya sistem
operasi nanti ya, mekanisme kerja, SOP, dan bagaimana nanti teman-teman bisa melakukan proses operasi bisnis di saat situasinya banyak pembatasan, gitu ya, banyak pembatasan. Apalagi baru-baru ini beberapa hari terakhir kita dengar India itu apa istilahnya mengalami gelombang ketiga. Jadi kalau gelombang pertama itu waktu Januari 2020, terus kemudian gelombang kedua itu mutasinya ada B117 itu sekitar di awal tahun, Januari 2021 itu gelombang kedua yang dari Inggris. Jadi yang dari pertama itu China, terus kemudian yang kedua Inggris. Nah ini yang gelombang ketiga, itu mutasi ketiga itu dari India. Artinya kita siap-siap rolling lagi 1 tahun. Nah bisa nggak teman-teman nanti bekerja dalam situasi seperti ini untuk beberapa tahun ke depan? Nah itu harus dipertimbangkan, gitu ya. Nah sehingga ketika teman-teman punya ide, bayangkan bagaimana cara bekerjanya. Nah ini beberapa sektor yang kalau misalnya teman-teman sekarang pernah baca riset ini menarik. Teman-teman bisa membuktikan dalam 1 sampai 1,5 tahun yang mana yang terbukti atau tidak. Contoh ya, ini dari EFC analisis gitu ya, dari Decode. Dia memetakan mana yang potensial loser, mana yang potensial winner. Kalau industri tourism begitu lockdown, KO beneran. Sampai sekarang juga KO. Ini penerbangan sama, maritim juga sama. Pasar mobil juga sama. Konstruksi juga ternyata betul. Nah, manufaktur oke, masih bisa lumayan. Jasa keuangan masih bisa running sekarang, apalagi kalau jasa keuangan sudah mengadopsi fintech, nah itu lancar itu. Edukasi, kita semua beradaptasi, dan alhamdulillah kayak kita sudah mulai terbiasa kan, proses sharing knowledge dan lain sebagainya secara digital. Nah, tapi juga industri-industri yang winner, yang sangat dibutuhkan. Medical, food processing dan retail, gitu ya, healthcare, ICT, dan e-commerce. Nah, ternyata memang kalau kita lihat sama-sama sektor-sektor ini ya riset awal itu terbukti gitu. Artinya jangan kemudian teman-teman ya yang penting modal nekat lah saya masuk ke sektor itu, misalnya sektor tourism gitu ya. Tapi pasti ada celah gitu. Tapi kembali ke tadi teman-teman punya runway yang panjang atau tidak, punya cash flow yang panjang atau tidak, gitu ya. Nah, ini bisa menjadi warning. Tapi jangan salah teman-teman. Justru kalau secara waktu yang tepat untuk membangun bisnis itu justru pada saat krisis. Ya, jadi kalau tadi kita bicara risiko dan ini, justru waktu yang tepat itu adalah pada saat sekarang ini membangun bisnis. Karena teman-teman pasti akan terdorong untuk benar-benar mencari tahu ya di berbagai macam pertimbangan, mempertimbangkan banyak hal, yang mana yang kira-kira customer value. Kadang ketika kita diberi segala macam kemudahan ya, dalam bisnis, ngapain dikit cuan, itu kadang-kadang kita tidak bisa menemukan sebenarnya yang customer inginkan apa, karena apapun yang kita produksi pasti dibeli gitu. Tapi begitu pada saat customer sedang resesi, nah jadi kita jadi tahu, oh sebenarnya kebutuhan customer itu yang paling penting itu di sini. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya saat yang tepat untuk membangun bisnis. Karena kalau pada saat downturn seperti ini, kalau teman-teman bisa bangun bisnis, bisa survive, saya jamin bisnisnya pasti akan long lasting, gitu ya. Nah, ini menjadi penyemangat awal bagi teman-teman. Nah, saya kasih satu case. Ini real case. Ini laporan keuangan yang baru rilis beberapa hari yang lalu. Ya, ini menarik. Ya, ini menarik. Yaitu ada 2 brand di sini. Ya, teman-teman pasti tahu brand ini kan, Alfamart sama Ramayana. Dua-duanya sama-sama di industri retail. Tapi ternyata dua-duanya mengalami situasi yang berbeda jauh sekali. Itu. Pertanyaannya adalah kenapa bisnisnya sama, industrinya sama, tapi kok ternyata mereka bisa bertolak belakang. Ini teman-teman yang paling penting. Ternyata perusahaan segede Alfamart dan Ramayana belum bisa memahami yang namanya pola konsumsi masyarakat. Gitu.
segede itu aja nggak tahu bahwa di masyarakat itu pola konsumsinya berubah. Dan kalau mereka tetap merasa pede gitu ya dengan bisnis model yang selama ini jalankan, nah itu langsung efeknya pada laporan keuangan. Nah, ini saya sampaikan supaya teman-teman yuk. Ini poin penting. Belajarlah memahami customer. Ya, belajarlah memahami customer sebelum memulai bisnis. Kalau enggak nasibnya akan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian ternyata ketika bicara membangun startup sesuai dengan masalah, masalah siapa yang harus diperhatikan pertama kali? Masalahnya customer, teman-teman. Nih, masalahnya customer. Bukan masalahnya kita. Jadi masalah prioritas adalah masalah customer. Masalah kita akan mempengaruhi apa? Kemampuan kita bertahan dalam bisnis. Ya, kemampuan kita bertahan dalam bisnis itu akan mempengaruhi masalah kita. Tapi kalau customer itu akan mempengaruhi revenue-nya. Gitu. Jadi kalau dalam laporan keuangan, kemampuan kita, masalah kita itu ada di kelompok yang cost, tapi kalau yang kemampuan customer ada di kelompok revenue. Itu seperti itu. Ya. Nah, dan saya rasa teman-teman sudah cukup familiar dengan konsep ini. Ya. Ini konsep namanya value proposition design. Ya, ini sebuah kanvas. Tapi yang paling penting adalah apa? Kalau mau yang namanya sesuai dengan masalah, itu yang dicari fit-nya. Ya, cuma 3 huruf kok. Fit, artinya cocok. Cocok antara apa? Cocok antara masalah yang ada di customer. Ya, ini kan customer pain, itu kan. Terus kemudian ini customer gain. Nah, teman-teman tuh bisa setiap pain ini teman-teman punya pain reliever. Untuk setiap gain-nya customer, teman-teman punya gain creator. Kalau misalnya teman-teman tidak punya itu, ya customer pasti akan memilih dan memilah. Apalagi di saat krisis, duit mereka terbatas, dia akan memilih produk mana yang paling mereka butuhkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Tapi ternyata, ya, ketika kita bicara fit, itu tuh ada 3 jenis fit paling tidak yang perlu diperhatikan. Pertama, itu ada yang namanya problem solution fit. Ya. Jadi bisnis yang teman-teman buat, ide bisnis tersebut, saya sarankan itu berdasarkan dari problemnya customer, dan kalau teman-teman deliver, itu benar-benar jadi solusinya buat customer. Ya. Karena kalau itu bukan menyelesaikan masalah customer belum tentu mau beli. Karena ada skala prioritas di mereka. Ya. Terus kemudian, fit yang berikutnya adalah apa? Jangan cuma ide. Kalau di sini kan adalah ide. Teman-teman bisa pastikan ini dalam bentuk VPC. Nah, yang paling sulit berikutnya adalah product market fit, teman-teman. Ini adalah proses penetrasi. Penetrasi teman-teman masuk ke pasar. Nah, pada saat penetrasi inilah yang kalau kita dalam bisnis tuh kadang-kadang ada yang bilang gambling, ada yang bilang trial and error, ada yang bilang mulus, ada yang bilang stuck gitu ya, ada yang bilang pivot dan lain sebagainya. Gara-gara ternyata nggak ada yang beli, kita anggap sudah keren banget gitu ya, tapi ternyata customer bilang, apa sih, gue nggak butuh gitu kan. Ini adalah momen yang paling penting kedua, product market fit. Produk teman-teman bisa masuk nggak ke market? Gitu. Nah, baru kalau produk teman-teman sudah masuk di market, baru teman-teman bisa bicara mengenai bisnis model fit. Ya, jadi kalau di sini itu bicara ideasi, ya, di sini sudah bicara produk mana yang bisa penetrasi ke pasar, baru di sini teman-teman bicara bisnis. Jadi nggak cuma produk. Gitu. Nah, itu yang nanti teman-teman perlu perhatikan. Nah, nanti hubungannya apa sih, Pak, yang dihubungkan dengan apa yang diminati investor? Kalau bicara ide, jujur saja, investor kurang tertarik. Sama dong, kalau kalian bilang, oh ini keren loh, buktinya mana, kan gitu. Nah, terus kemudian setelah dibukti ini bikin produk, oke, saya lihat dengan mata kepala, nah, investor akan bilang, coba terjunin. Barangnya ada yang beli nggak? Nanti kalau ada yang beli, baru saya lihat. Nah, kalau sudah ada traksi, investor baru bisa bicara di sini. Ini investor baru masuk di sini. Gitu. Ya. Nah,
ini apa namanya tahapan yang nanti mungkin perlu dijalani oleh teman-teman. Tapi saya rasa bagi teman-teman yang sekarang di UGM, ya, teman-teman itu sudah punya mindset yang lebih bagus, gitu ya, startnya lebih bagus, dan bahkan mungkin teman-teman UGM itu datang dari background pencipta produk misalnya, entah itu ada yang teknik, entah itu ada yang kalau dalam startup itu ada namanya hacker, hustler, nama hipsters, ya. Nah, mungkin ada yang dari teknik dia bisa hackers, bisa create produk. Mungkin ada yang hipster, ya hipster dia bisa menerjemahkan produk ke ke wujud aslinya gitu. Nah, hustler. Nah, nanti baru kita bisa bicara di sini, gitu. Nah, itu menjadi poin yang menarik oleh investor. Oke. Nah, supaya teman-teman bisa sama-sama belajar, gitu ya. Ini saya punya 3 buku sebenarnya yang bisa menjadi referensi. Nanti teman-teman bisa sambil memperdalam. Jadi poinnya adalah apa? Kalau untuk memastikan apakah bisnis kita itu sesuai dengan masalah atau fit, kuncinya itu adalah divalidasi. Validasi, terbukti apa enggak? Terbeli atau tidak? Ada yang tertarik untuk repeat order apa enggak? Itu parameternya. Jadi buku pertama ya mungkin teman-teman silakan dalam proses ideasi gitu ya. Ini proses ideasi ini yang di sini ya. Ini ada namanya buku Value Proposition Design. Nanti teman-teman silahkan cari ini dari Alex Osterwalder. Nah, nanti setelah teman-teman bikin ada ide sih, silahkan teman-teman lanjut ke proses bikin prototipenya. Bikin prototipenya. Karena kadang-kadang gini, rekan kerja kita saja, ya rekan kerja di satu startup, misalnya kita bertiga, apa yang ada di kepala itu kalau tidak dituangkan, dikasih bentuknya itu kan kita nggak kebayang. Oh, kira-kira iya nggak sih gitu ya. Customer apalagi gitu. Customer juga nggak akan kebayang. Mitra bisnis juga, kamu ngomong apa ya, barangnya kayak apa sih gitu. Nah, buatlah prototipe ya. Nah, setelah buat prototipe, waktu berikutnya adalah apa? Coba diakses prototipenya. Nah, pada saat coba diakses prototipe, ini saya ada buku kedua. Ya. Ada buku kedua, judulnya Testing Business Ideas. Di sini ada berbagai macam tools, lebih dari 40 tools ya yang bisa digunakan untuk menguji. Mulai dari proses ideasi, proses prototyping, proses assessing, sampai di buku ini dibahas bagaimana menguji semua tahapan ini. Gitu. Ya, jadi investor baru akan tertarik kalau setiap tahapannya proven. Ya, tahapannya itu terbukti. Oh ya benar gitu. Oh ya, terbukti. Baru ketika sudah menyelesaikan semua tahapan-tahapan ini tadi, ya, nah, teman-teman bisa bicara bisnis model. Revenue-nya gimana, strategi partnernya gimana, strategi channelingnya bagaimana, strategi customer relationship-nya bagaimana, gitu ya, generate revenue gimana, gitu. Nah, maka minimal ya teman-teman berangkat dari ide-ide yang divalidasi. Itu penting banget, gitu ya. Jadi ide ditambah value proposition dan ditambah bisnis model baru cuan. Gitu, baru cuan. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya, kadang-kadang kita itu gini, investor itu pengen lihat potential growth dari bisnis. Yang suka jadi kesulitan adalah apakah teman-teman mampu mengukur market yang akan teman-teman sasar, ya, market sizing. Karena kadang-kadang ketika teman-teman mengukur market itu satu hanya menggunakan feeling, ya, feeling. Dua, kalau pakai data, biasanya datanya yang diambil itu sangat general sekali. Misalnya data dari BPS, gitu ya. Datanya sangat general. Padahal untuk mengukur market, yang paling penting itu adalah bukan data demografi semata. Dalam bisnis itu yang paling penting adalah apa? Adalah data potential revenue. Potential revenue. Ini yang paling penting. Nah, data yang kategorinya seperti ini, inilah yang akan dipertimbangkan dalam bisnis.
Gitu. Ya, ada dua tipe. Teman-teman bisa lakukan market sizing caranya. Ada yang top down, ada yang bottom up. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat, misalnya contoh nih, kalau yang market sizing secara top down, berarti dilihat dari mana? Kalau ini contohnya adalah misalnya bisnis digital. Ya, lihat dulu dari pengguna internet. Langsung aja, spesifik. Oke, pengguna internet. Indonesia dulu. Oke. Terus kemudian yang mau disasar apa? Misalnya kayak Mas Lutfi nih. Wah, ada Mas Lutfi di sini, Safa Learning Center. Oh, kan? Ini cocok, Mas, ini contohnya. Oke, ada data internet. Yang kedua adalah yang mau disegmen siapa? Pembelajar, gitu misalnya. Pembelajar yang mana? Pilih salah satu segmen yang paling vital. Misalnya anak sekolah, gitu. Baik sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai S2. Nah, ini data pembelajar. Terus kemudian, lebih spesifik lagi, market sizing-nya, pengguna internet yang isinya materi belajar. Cari di riset. Platform-platform pembelajaran sekarang banyak sekali. Ruang Guru dan kawan-kawan itu banyak. Yang perlu dicari tahu adalah berapa jumlah pengguna Ruang Guru, berapa jumlah pengguna platform-platform sejenis. Itu marketnya. Ya. Itu cara top down. Gitu. Terus kemudian ada cara bottom up. Ya, bottom up. Nah, bottom up ini baru bisa dilakukan kalau teman-teman itu sudah mulai masuk ke pasar, menjejaki market, terus kemudian teman-teman punya initial user atau pelanggan-pelanggan awal. Nah, dari pelanggan awal ini nanti teman-teman baru bisa memetakan, oh kira-kira market size sebesar apa dari pelanggan awal. Gitu. Nah, ini dua tipe yang sering sekali dipakai. Nah, maka di istilah startup itu ya, itu ada yang namanya TAM, SAM, sama SOM. Gitu. Jadi kalau TAM itu adalah total addressable market, gampangannya adalah 100% jumlah orang yang ada di pasar. Tapi ingat, pasarnya jangan pasar yang terlalu general, yang tadi. Yang penting adalah yang very specific. Ya. Terus kemudian, jangan cuma dapatkan jumlah orangnya. Ya nggak penting jumlah orangnya. Yang penting adalah pendapatan atau potential revenue dan jumlah customer-nya di segmen itu. Gitu. Nah, terus kemudian berikutnya ada namanya SAM, segmented addressable market. Nah, ini yang lebih spesifik lagi, gitu ya. Jadi kalau ini TAM, ini kita istilahkan populasi, ini SAM. Ya. Nah, SAM ini itu biasanya kita akan memilih berapa yang mampu kita capai di market, atau kalau istilahnya market share. Kita mau punya target market share berapa? Jadi kalau TAM itu adalah populasi, SAM itu adalah market share. Bagi sebuah startup, bisa masuk penetrasi ke pasar dalam 1 tahun pertama dapat 1% market share, itu udah bagus. Tahun kedua bisa naik 5% market share, it's very good. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya di tahun ketiga bisa naik lagi market share 5% jadi 10%, itu baru dilirik oleh investor. Gitu. Atau kalau itu butuh 3 tahun, kalau mau investor langsung melirik saat itu juga, itu ada rumus bagi investor namanya 10x. 10x. Jadi kalau teman-teman dalam 1 tahun, ya, mulai dari start Januari, ya, dengan size misalnya 1 juta, nggak usah 1 juta, 100 deh, 100 pelanggan yang dilayani. Di akhir tahun, teman-teman punya 1.000 pelanggan, repeat order yang dilayani, artinya 10 kali, 10x, di situ investor baru tertarik. Gitu. Artinya apa? Kalau dunia startup itu istilahnya growth hacking. Jadi pertumbuhannya, growth-nya, itu dengan parameter ini. Gitu. Nah, nanti tinggal tergantung investor yang jenis apa yang mau didekati, gitu ya. Nah, terus kemudian terakhir adalah ini, SOM, Serviceable Obtainable Market. SOM ini paling gampang adalah apa? Berapa persen
yang sudah teman-teman capai di tahun pertama operasi. Jadi makanya supaya teman-teman punya data real, itu kan ada istilah dari kayak model AGIM gitu ya. Udah mulai aja dulu, mulailah dari yang kecil, mulailah saat ini. Sama di dunia bisnis kayak gitu. Nggak usah punya ide yang perfect dulu besar, ya. Tapi teman-teman bisa berkembang. Mulai dari yang kecil, lakukan penetrasi market, lakukan continuous improvement, traffic akan mengikuti. Traffic dan traksi inilah juga yang akan dilihat oleh investor. Gitu. Kalau nggak ada traksi, semua cuma di atas kertas, teman-teman. Gitu. Ya, jadi supaya investor melirik, bangun traksinya. Gitu. Nah, itu ini apa namanya tips di awal. Nah, sekarang kita akan masuk gimana sih supaya dilirik investor. Jadi di startup itu, kalau investor itu mau melihat bahasa mereka, itu cuma satu sebenarnya, angka. Ya, investor itu melihat angka. Nah, ketika investor melihat angka, apa yang akan dia lihat? Nah, teman-teman pebisnis juga harus belajar yang sama. Jadi, teman-teman itu di bisnis itu paling tidak, ya, bisnisnya itu sudah menerapkan seperti ini. Ya, saya rasa dulu misalnya waktu kuliah S1 mungkin bagian ekonomi sudah pernah belajar bagaimana membuat laporan keuangan. Artinya menuangkan segala macam aktivitas bisnisnya itu dalam laporan keuangan. Karena itu punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, nanti ketemu investor, bahkan teman-teman bisa langsung bikin dalam sebuah satu lembar gitu ya, laporan keuangan gitu. Nggak usah banyak-banyak kok. Investor itu cuma butuh profit and loss, cash flow, sama balance sheet. Selesai. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bisa membuat ini, ya, itu nanti jadi bahasa yang akan langsung dilihat oleh investor. Oh, oke. Karena dia pegang uang kan, dia pegang uang. Berapapun uang yang dia pegang, dia pasti akan berhitung. Gitu. Berhitung. Nah, jadi sesuaikan bahasanya. Sesuaikan bahasanya. Gitu. Tapi jangan salah, Pak, nah itu kan tugas orang keuangan misalnya. Belum tentu. Karena semua aktivitas pemasaran SDM itu bisa dikuantifikasi dalam laporan keuangan. Nah, itu menjadi penting. Gitu. Nah, sekarang ini basicnya, memahami bahasa. Nah, sekarang teman-teman harus memahami dashboard. Ini dashboard yang dipegang investor, teman-teman. Ya, key metrics. Jadi ada key metrics yang investor pegang. Simple kok. Satu, ya, investor akan lihat cash flow-nya kayak apa. Gitu ya. Terus kemudian investor akan lihat tim. Jangan salah, sebelum investor ketemu kalian, mungkin dia sudah background checking. Background checking dengan kalian-kalian. Dan kalau misalnya background kalian menarik, gitu ya, baik kapasitas knowledge-nya, kapasitas skills, experience bisnisnya, dan macam-macam itu, nah itu baru investor akan lihat. Kemudian support, customer, sales, marketing, dan produk. Ya, ini 7 metrics. Gitu. Nah, apa aja sih? Nih, saya kasih lihat. Ini beberapa matriksnya. Ya. Jadi kalau cash, satu, burn rate. Ya, kalau kemarin teman-teman suka dengar istilah bakar duit. Berapa banyak kemampuan teman-teman untuk melakukan bakar duit? Atau kalau istilahnya tadi itu ada runway. Runway itu adalah berapa bulan teman-teman punya cash flow, cost-nya jalan, tapi revenue-nya belum datang. Ya, kalau dalam laporan keuangan istilahnya apa istilahnya grace period. Ya, mungkin grace period itu cost-nya running, revenue belum masuk. Gitu. Net cash-nya kayak gimana? Ini yang ingin dilihat. Terus kemudian produk. Produk ini yang paling penting adalah apa? Teman-teman bisa nggak berkomitmen nanti menghasilkan produk? Karena bisnis itu timing penting, teman-teman. Dan juga bikin timing budget. Tuh. Jangan sampai semua promo di depan, gitu, budgetnya habis, timingnya kelewat. Gitu. Marketing. Berapa leads-nya yang qualified, yang teman-teman plan, rencanakan. Dan nanti dari sini teman-teman pasti belajar digital marketing misalnya.
Ya, teman-teman akan belajar bagaimana strategi membangun digital marketing. Dan itu ada cost-nya, teman-teman. Nah, ini juga akan dilihat oleh investor. Ya. Terus bagaimana teman-teman melakukan channeling, viral koefisien. Nah, ini yang suka kadang-kadang dilupakan. Bagaimana teman-teman bisa membuat produk itu viral. Dan itu pasti ada biayanya. Jangan kayak yang sekarang gitu ya, bikin viral di TikTok, tapi kadang-kadang kontennya nggak karuan gitu. No. Nanti reputasi brand teman-teman kalian akan dipertaruhkan oleh persepsi viral dari customer. Tapi benar-benar buatlah sebuah strategi viral yang mendukung produk. Gitu ya. Nah, nanti hitung cost-nya. Ini semua ada cost-nya. Ya, sales juga sama, conversion rate, ya. Terus kemudian customers, ya. Terus kemudian support. Ya, support itu adalah customer satisfaction. Bagaimana teman-teman membangun engagement. Itu biayanya besar loh teman-teman. Customer relationship kalau di dalam bisnis model Canvas itu cost semua. Gitu kan. Nah, bagaimana tim? Nah, saya rasa itu ya. Itu poin-poinnya ya, simple, nanti bisa untuk jadi bahan diskusi. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.